Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang tidak suka mengobrol? Pasti semua orang suka. Zaman sekarang, penggemar sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya semakin marak. Mereka membicarakan dari persoalan kecil sampai persoalan besar yang sedang viral. Omongan-omongan demikian sangat mudah menyebar kemana-mana, seolah menjadi suatu kebenaran. Namun, sesungguhnya pembicaraan tanpa makna yang hanya untuk memuaskan hati atau diri sendiri dapat dikatakan sebagai omongan-omongan kosong. Paulus mengibaratkan omong kosong atau perkataan tidak suci tersebut sebagai kanker. Ada dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-17a. Mengapa disebut kanker? Karena cepat menular dan mematikan, seperti perkataan atau ajaran Himeneus dan Filetus. Menurut Paulus, ajaran kedua orang itu telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan karena menyatakan bahwa kebangkitan orang percaya telah berlangsung. Maka daripada itu, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa kebangkitan orang percaya hanya akan terjadi satu kali, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam ayat perenungan kita, dikisahkan bahwa Timotius sedang menghadapi persoalan yang tidak mudah dalam pelayanannya. Ia berhadapan dengan para pengajar sesat yang suka bersilat lidah dan mengacaukan, suka omongan kosong, dan hidup penuh kefasikan. Maka Paulus menasehatkan Timotius agar berusaha menjadi pekerja Kristus yang pantas, sehingga para pengajar sesat itu tidak menemukan celah untuk menjatuhkan Timotius dan mencemarkan nama Tuhan.
Paulus meminta Timotius dan juga jemaat Tuhan berhati-hati terhadap perkataan yang demikian, karena akan merusak iman mereka. Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk memperingatkan semua orang percaya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sudahkah kita meninggalkan kejahatan dan hidup dalam kebenaran? Acap kali banyak dijumpai orang Kristen yang justru bukan menunjukkan teladan yang baik, akan tetapi sebaliknya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sering terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, fitnah, gosip, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Kita diingatkan bahwa seorang pekerja Tuhan harus mampu mengekang lidahnya, agar jangan bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Tugas utama seorang pekerja Tuhan adalah memberitakan kebenaran dan harus memiliki sifat ilahi, yaitu hidup yang mencerminkan Kristus. Seperti yang dikatakan bahwa dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Begitu juga dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bila kehidupan kita kudus, setia, dan taat melakukan firman Tuhan, kita akan dipakainya untuk pekerjaan-pekerjaan besar demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Waspadalah terhadap omongan-omongan kosong yang jauh dari kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, dan berkat lainnya yang kami terima dari-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menegur dan menguatkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Biarlah seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terhadap sesama mengandung kebenaran yang dapat mengingatkan dan membangun kehidupan bersama. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.